Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi pasar. Jadi masih materi pasar, masih bab 4. Tapi ini kita khususkan untuk membahas permintaan dan penawaran. Jadi di bab inilah yang ada hitung-hitungannya. Tapi tenang aja, karena gampang lah, nggak terlalu sulit seperti matematika yang pernah kalian pelajari. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu permintaan. Nah, jadi permintaan itu mempunyai hukum ataupun aturan gitu ya. Jadi hukum permintaan itu menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Harga barang dengan jumlah barang. Nah, jadi secara matematis itu bisa dilihat di tabel, di kurva maupun fungsi gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, ini bentuknya kalau tabel. Coba dilihat di bagian kiri, di bagian harga, harganya dari 3.000, 3.500, 4.000 itu kan semakin naik. Apa yang terjadi ketika harganya semakin naik, jumlah yang diminta itu semakin turun. Lihat yang sebelah kanan, jumlah yang diminta 10, 8, 6, 4. Semakin lama semakin menurun. Jadi seperti ini contohnya. Ketika harga itu semakin naik, maka kita sebagai konsumen semakin enggan untuk membeli. Semakin mahal, semakin enggan gitu kan. Contohnya kalau misalkan kita membeli nasi goreng. Kalau harganya 10.000, itu yang beli itu standar gitu kan. Tapi ketika dinaikkan harganya menjadi 15.000, maka yang membeli semakin sedikit. Karena apa? Makin mahal. Dinaikkan lagi 20.000, semakin sedikit lagi. Karena makin mahal. Nah, seperti itu. Masuk di akal kan? Nah, coba kita lihat grafiknya. Lihat. Ketika dia 5.000, dia masih di sebelah kiri atas. 4.000 mulai menurun. 3.000 mulai menurun. Nah, jadi inilah dia hukum permintaan. Semakin naik harganya, itu permintaannya akan semakin turun gitu. Kalau misalkan dilihat dari 3.000 yang bawah itu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dari bawah ke atas harganya. Tapi lihat jumlahnya. Jumlahnya itu kan semakin menurun kalau dilihat dari sebelah kanan kan. Coba lihat titiknya. 5.000 itu titiknya 2, ya kan? Lalu 4.000 pertemuan titiknya di 6. 3.000 di 10. Nah, berarti kan semakin menurun harganya, semakin naik jumlahnya. Semakin naik harganya, semakin turun jumlahnya. Nah, begitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi hukum permintaan itu semakin tinggi harga, jumlah semakin turun. Semakin murah harga, jumlah semakin naik. Nah, gitu. Jadi fungsinya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan fungsinya belum dipahami, nanti kita ke contoh soal supaya bisa memahami. QD itu maksudnya quantity demand, jumlah dari permintaan. Ya. Minus A, nah itu konstanta, angka itu nanti bentuknya. P itu adalah price, harga. Ditambah B itu juga nanti konstanta, bentuknya angka. Gitu. Nah, kita masuk ke penawarannya. Ini tadi permintaan. Nah, ini dia QD. Terus ada PD, price of demand, atau bisa juga dibuat P gitu ya. A itu koefisien, ya kan. Nah, dan B itu konstanta.
Nah, lalu ada pergeseran kurva permintaan. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Nah, bergeser ke kiri, naik, turun, sudah. Nah, ini nanti elastisitas juga ada kita bahas khusus ya mengenai elastisitas. Kita beralih dulu ke penawaran. Nah, ini ada elastisitas pendapatan. Nah, masuk ke penawaran. Nah, kalau penawaran itu tadi kebalikan dari permintaan. Semakin tinggi harga, maka kita semakin ingin untuk menjual, kan gitu. Kalau kita produsen, itu kan semakin mahal harga yang dijual, itu kan kita semakin ingin menjual lebih banyak, gitu kan. Nah, logikanya begitu. Ketika harganya semakin naik, kita semakin ingin untuk menjual lebih banyak. Nah, jadi bentuk kurvanya gimana? Bentuk kurvanya seperti ini. Nah, ini tabel. Lihat harganya, semakin lama semakin naik, diikuti dengan jumlahnya juga yang semakin naik. Nah, maka dia dari kiri bawah ke kanan atas semakin naik. Gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, fungsinya pun itu agak berbeda. Kalau tadi minus A, nah ini nggak ada minusnya di penawaran. QA, ya kan? Ataupun QS, quantity of supply, jumlah dari penawaran itu sama dengan AP. A-nya tadi apa? Koefisien, ya. P-nya itu tadi price, masih harga. Dikurang B, B itu konstanta. Nanti bentuknya dia angka. Sama seperti permintaan tadi. Nah, jadi tabel, grafik, dan fungsi itu sudah tahu. Kurang lebih sama seperti permintaan. Hanya bedanya kalau permintaan harganya semakin naik, jumlahnya semakin menurun, maka penawaran harganya semakin naik, jumlahnya juga semakin naik. Gitu. Nah, jadi itu dia hukum dari penawaran. Ya, itu harus diingat karena sampai kapanpun itu akan berguna. Soal UN, soal SBMPTN, semuanya pasti keluar tentang ini. Nah, apalagi hitung-hitungannya. Jadi kalau itu udah paham, hitung-hitungannya pun mudah, tenang aja. Nggak usah terlalu mikir ekonomi itu ribet atau apa. Nggak, gampang, pokoknya gampang lah. Ekonomi aja kok ala kecil ya kan. Nah, jadi nanti lihat di video berikutnya, kita akan masuk ke contoh soal gitu. Jadi nanti soalnya soal latihan nanti itu juga tidak jauh beda dengan itu. Ya. Oke.